Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berry. Hari ini saya akan menceritakan tentang sejarah pencak silat. Nenek moyang bangsa Indonesia ini telah memiliki cara pembelaan diri yang ditunjukkan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupannya atau kelompoknya dari tantangan alam. Nah, mereka menciptakan bela diri dengan menirukan gerakan-gerakan hewan yang ada di sekitar mereka, seperti gerakan kera, gerakan harimau, gerakan monyet, gerakan buaya, dan lain-lain. Asal mula bela diri ini di Nusantara kemungkinan juga berkembang dari keterampilan suku-suku asli Indonesia berburu dan berperang dengan menggunakan parang, perisai, dan tombak. Misalnya seperti dalam tradisi suku Nias yang hingga abad ke-20 relatif tidak tersentuh pengaruh luar. Silat diperkirakan menyebar di Kepulauan Nusantara semenjak abad ke-10 Masehi, akan tetapi asal mulanya belum dapat ditentukan secara pasti. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit disebutkan memiliki pendekar-pendekar besar yang menguasai ilmu bela diri dan dapat menghimpun prajurit-prajurit yang kemahirannya dalam pembelaan diri dapat diandalkan. Peneliti silat seperti Donald F. Draeger berpendapat bahwa bukti adanya seni bela diri ini bisa dilihat dari berbagai artefak sejarah yang terdapat pada Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Pencaksilat ini telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat rumpun Melayu dalam berbagai nama. Contohnya di Semenanjung, Malaysia, dan Singapura. Silat lebih dikenal dengan nama alirannya yaitu Gayong atau cekek. Di Thailand, pencak silat dikenal dengan nama bersilat, dan Filipina dikenal juga dengan nama pasilat. Dari namanya dapat diketahui bahwa istilah silat paling banyak menyebar luas, sehingga diduga bahwa bela diri ini menyebar dari Sumatera ke berbagai kawasan di rantau Asia Tenggara. Tradisi silat ini diturunkan melalui lisan, maksudnya dari mulut ke mulut, diajarkan dari guru ke murid, sehingga catatan tertulis mengenai asal-muasal silat sulit ditemukan. Sejarah silat dikisahkan melalui legenda yang beragam dari satu daerah ke daerah lain. Legenda Minangkabau contohnya. Silat atau dalam bahasa Minangnya sile diciptakan oleh Datuk Suri Diraja dari Pariangan Tanah Datar. Jadi silat yang dibawakan oleh Datuk Suri Diraja ini terkenal dengan nama Sile Tuwo. Sile inilah yang lama-lama berkembang sehingga memiliki banyak aliran di Nusantara ini. Contohnya saja di daerah Sumatera Barat ini aliran silat itu sangat banyak sekali. Jadi contohnya yang pertama itu Sile Tuwo, yang kedua Sile Kumango, Sile Pau, Silet Sitarala, dan Silet Luncu dari Alam Surambi Sungai Pagu. Nah, pencak silat ini memiliki keunikan masing-masing. Ada silet harimau contohnya dari Bukit Tinggi, itu memiliki ciri khas seperti gerakan-gerakan harimau. Konon kabarnya dulu ketika Islam masuk ke Nusantara, silet ini juga berkembang. Jadi pemuda-pemuda yang ada di Minangkabau, mereka biasanya itu kalau waktu remaja itu tidurnya di surau atau di musola. Jadi ketika mereka tidur di sana, malamnya mereka bersilat. Sehingga terkenallah semboyan di Minang itu dilayanya sile mencari kawan, dibatinnya sile mencari Tuhan. Nah, itulah semboyan dari pencak silat yang ada di Minangkabau salah satunya. Namun tradisi ini juga dimiliki di berbagai wilayah, sehingga kita agak lumayan sulit juga mencari titik temunya di mana asal muasal silat ini. Namun dari referensi yang saya baca dan saya mendengar pendapat dari beberapa guru atau praktisi silat, itu pencak silat ini sendiri berasal dari Minangkabau, begitu katanya, karena kata silat itu berasal dari kata sile yang ada di Minangkabau. Itu menurut beberapa pendapat, cuma pendapat yang benarnya Allahu a'lam bishawab.
Namun yang membuat kita bangga tentang tradisi silat ini, dunia telah mengenal silat ini. Silat sudah mendunia. Bahkan pada tanggal 13 Desember 2019, UNESCO menobatkan pencak silat ini sebagai salah satu warisan dunia tak benda. Nah, ini merupakan satu kebanggaan dari kita sebagai anak bangsa. Dan pencak silat ini juga sudah dipertandingkan di banyak cabang olahraga, di berbagai ajang olahraga, contohnya PON, SEA Games, bahkan Olimpiade sudah dipertandingkan. Silat ini juga terkenal di negara-negara Eropa seperti Jerman misalnya, Inggris, Prancis gitu. Mereka juga sudah begitu senang dengan pencak silat ini karena keunikan dari gerakan-gerakan pencak silat ini. Gerakannya yang unik dan mematikan, inilah yang membuat pencak silat ini terkenal. Dan kita juga perlu bangga dengan bela diri yang telah dikembangkan oleh nenek moyang kita. Mungkin rasanya itu yang saya ketahui tentang pencak silat itu. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jika suka dengan video ini, silahkan like, share, subscribe, dan komen di bawah. Dan saya mohon maaf atas kekurangan referensi yang saya dapat. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan, bisa menambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.